Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah Islam dan iman kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama ilmu usul fiqh yang merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam kajian agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Rasulullah SAW pernah memberikan analogi sebuah pohon yang berbuah dan akan banyak orang yang memetik buahnya. Pohon merupakan sumber hukum Islam. Orang yang memetik buah adalah mujtahid dan cara memetik buah merupakan metode. Maka usulul fiqh mempelajari semuanya, cara memetik, orang yang memetik, dan juga pohonnya. Apa itu usulul fiqh? Usulul fiqh secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fiqh. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti asal, pokok, atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Contohnya akar pohon yang mana ia merupakan pondasi dari pohon itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Adapun fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Quran Surat Toha ayat 27 sampai 28. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fikih adalah ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah, mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Maka pengertian usulul fiqh secara terminologi adalah ilmun yubahatsu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut, serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Usulul fiqh
adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum, seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Lalu, larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Lalu, sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Kemudian di dalam ilmu ini dibahas pula tata cara pengambilan faedah hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjukannya, seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh, dan lain sebagainya. Dengan memiliki ilmu tersebut, maka kita bisa mengambil faedah hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih yang ada. Selain daripada itu, dibahas juga dalam ilmu ini tentang ihwal mustafid, atau bisa juga disebut dengan mujtahid, yaitu mereka yang memiliki kapasitas ilmu sehingga mampu mengambil faedah hukum dari dalil yang ada. Pembahasan mengenai mustafid ini mencakup syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, hukum, dan semacamnya. Di sisi lain dibahas juga tentang muqallid, yakni orang awam yang belum memiliki kapasitas ilmu untuk bisa mengambil faedah hukum, sehingga mereka mengikuti para mujtahid yang sudah memiliki kapasitas untuk itu. Antara fikih dan usulul fiqh memiliki perbedaan. Objek kajian atau pembahasan dalam ilmu usulul fiqh secara umum mencakup 3 hal. Yang pertama, sumber dan dalil hukum syar'i secara global. Yang kedua, hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global. Dan yang ketiga, kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Maka yang pertama, bahwa usulul fiqh hanya membahas sumber dan dalil hukum syar'i secara global, seperti ijma' dapat dijadikan dalil, penunjukan lafaz umum itu bersifat persangkaan, istihsan itu dapat dijadikan sebagai hujjah, dan semacamnya. Sedangkan fikih yang dibahas dalilnya bersifat rinci, seperti dalil wajibnya niat dalam suatu amalan adalah sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sebagainya. Yang kedua, usulul fiqh hanya membahas hukum syar'i secara global yang terkandung dalam sebuah dalil, seperti apa hukum yang terkandung dalam dalil ini, wajibkah atau haramkah atau selainnya. Sementara fikih membahas hukum syar'i secara terperinci, seperti niat dalam sholat itu hukumnya wajib, takbiratul ihram itu hukumnya wajib, berbicara dalam sholat itu hukumnya haram, dan sebagainya. Yang ketiga, bahwa usulul fiqh membahas kaidah dan metode istinbat hukum, sementara fikih membahas hukum perbuatan mukallaf. Lalu, apa saja manfaat dalam mempelajari usulul fiqh dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cakupan yang dipelajari untuk mendalami ilmu ini. Hukum syar'i, mujtahid, mu'allaf, dan taklif, illah, sumber hukum, lafalan istidlal, serta maknanya, ijtihad, dan taklid. Tentu saja dengan mempelajarinya akan memberikan banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas iman. Melalui pengetahuan usulul fiqh, tentunya kita akan meningkatkan kualitas hubungan komunikasi diri ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan membuat kita rajin menjalankan perintah wajibnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari taklid atau mempercayai suatu opini tanpa alasan. Dengan memahami usulul fiqh, kita akan memiliki wawasan yang luas mengenai hukum-hukum syariat Islam yang ada. Sehingga apabila terjadi suatu masalah, kita mempunyai opini berdasarkan hukum syariat Islam
tanpa harus mempercayai opini orang lain yang belum tentu benar. Yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Pengetahuan akan usulul fiqh akan membuat kita memelihara akal sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melarang perbuatan yang tidak baik untuk manusia. Contohnya seperti mabuk dan zina. Dengan mengetahui pemikiran ini, kita akan terdorong terus menghindari perbuatan yang sudah sepatutnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadi individu yang terus belajar. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umat manusia untuk terus belajar. Belajar tentang hal positif yang juga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi orang di sekitarnya. Belajar hal yang baik akan menghindari pikiran-pikiran yang negatif. Semua manfaat itu akan terasa apabila kita menggunakan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan sangat percuma apabila kita hanya mempelajari, kemudian ilmu itu tidak kita gunakan dengan semestinya. Sehingga dalam belajar pun, kita juga perlu pemahaman yang dalam, tidak hanya di permukaan saja. Yang kelima, menyingkap hukum permasalahan kontemporer. Di era modern ini, permasalahan kaum muslimin semakin lama semakin kompleks. Banyak sekali masalah-masalah yang tidak diketahui status hukumnya. Oleh karena itu, dengan mempelajari usul fiqh inilah kita dapat memecahkan permasalahan tersebut. Yang keenam, mengkaji dan menguji ulang ijtihad ulama terdahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara kebenaran ijtihad para ulama tidak bersifat absolut, karena bagaimanapun kemampuan mereka dalam berijtihad adalah manusia yang berusaha memahami syariat Islam dengan segenap kemampuan mereka. Yang patut kita pegang adalah bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim ijtihad mereka benar sepenuhnya. Selain itu, banyak sekali terjadi perselisihan pendapat antara salah satu ulama dengan ulama lainnya, terutama dalam permasalahan-permasalahan hukum yang tidak dijumpai dalil tegas yang menunjukkan status hukumnya. Di samping itu, ijtihad yang mereka hasilkan juga terikat dengan ruang dan waktu. Apa yang mereka upayakan dalam menyingkap status hukum suatu permasalahan yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya mempertimbangkan kemaslahatan pada tempat dan apa yang terjadi saat itu. Maka dengan ilmu usul fiqh inilah kita bisa mengkaji dan menguji ulang pendapat-pendapat ulama terdahulu, sehingga kita bisa mengetahui mana pendapat yang benar atau yang lebih kuat di antara pendapat yang ada, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum. Lalu kira-kira bagaimanakah sejarah singkat ilmu usulul fiqh? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga penyusunannya secara sistematis dalam sebuah kitab berjudul Ar-Risalah yang disusun oleh ulama yang sangat berilmu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu, masa Nabi SAW. Pada hakikatnya, ilmu usul fiqh ini sudah ada sejak zaman Nabi. Namun, ilmu ini masih berupa praktik dan belum ada teori yang disusun dalam kitab-kitab. Bahkan ilmu ini lahir sebelum ilmu fikih, karena mustahil fikih ada tanpa adanya usulul fiqh. Sebagaimana ilmu bahasa Arab, tentunya ilmu bahasa Arab sudah ada sejak dahulu, namun baru berupa praktek, belum berupa teori yang dibukukan secara sistematis. Bukti keberadaan ilmu usulul fiqh ini dapat kita ketahui dari kisah Rasul saat mengirimkan pasukannya untuk mengepung perkampungan Bani Quraidah. Sebelum pasukan itu berangkat, beliau SAW berpesan pada pasukannya, La yusallina ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Namun di tengah perjalanan waktu asar pun tiba. Ketika waktu asar hampir berlalu sementara perjalanan masih jauh, maka sebagian sahabat justru malah melaksanakan sholat asar, sementara sebagian sahabat lainnya tetap melanjutkan perjalanan dan baru melaksanakan
sholat asar pada malam hari sesampainya di perkampungan Bani Quraidah. Dari kisah ini terjadi perbedaan pemahaman antara sebagian sahabat dengan sebagian lainnya. Pemahaman yang pertama memahami pesan Nabi secara tekstual, yakni tidak akan melaksanakan sholat asar apapun yang terjadi hingga sampai di tempat tujuan, yakni perkampungan Bani Quraidah. Sementara pemahaman yang kedua memahami pesan Nabi secara kontekstual, yakni bercepatlah agar bisa sampai Bani Quraidah sebelum waktu asar tiba, sehingga kalian bisa sholat asar di sana. Perbedaan pemahaman ini tidaklah tercela, karena kedua kelompok ini memiliki dasar masing-masing dalam memahami pesan Nabi. Bahkan ketika kasus tersebut dilaporkan pada Nabi pun beliau tidak mencelanya. Yang kedua, pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Pada masa ini, permasalahan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya mulai bermunculan. Tentu permasalahan tersebut perlu diketahui status hukumnya. Terputus wahyu dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan permasalahan tersebut tidak bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Oleh karena itu, para sahabat berusaha keras mengerahkan segenap pikirannya untuk menjawab status hukum pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, pada masa tabi'in radhiyallahu anhum. Pada masa ini, lapangan istinbat hukum semakin meluas, seiring semakin banyaknya persoalan yang mereka hadapi, sehingga memerlukan kejelasan status hukum pada persoalan tersebut. Dalam menerapkan suatu hukum, mereka menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada yang dengan menggunakan kias, maslahah, amal ahli Madinah, dan lain-lain. Beberapa tabi'in yang tampil sebagai mujtahid diantaranya Sa'id ibnu Musayyab, Ibrahim an-Nakhai, dan Al-Qamah. Yang keempat, pada masa Imam Mazhab rahimahullah, perbedaan aliran fikih tersebut semakin tampak pada masa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Aliran tersebut diantaranya Mazhab Ahli Ra'yi dan Mazhab Ahli Hadis. Mazhab Ahli Ra'yi tersebut juga Madrasah Ahli Ra'yi berdiri di Irak yang diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah, sedangkan Mazhab Ahli Hadis atau disebut juga Madrasah Ahli Hadis berdiri di Madinah yang diprakarsai oleh Imam Malik. Semoga pembelajaran kali ini mengenai usul fiqh dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.